profound and stirring as have been accomplishments in the remoter fields of pure research, it is in the home that the applications of scientific achievement have perhaps been most far-reaching. And it is through changing conditions there that women have become the greatest beneficiaries in the modern scheme. Orang pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik sendirian. Orang pertama yang bakal melintasi Samudra Pasifik sendirian. Penghancur banyak rekor penerbangan tertinggi dan tercepat. Wanita pertama yang terbangin pesawat autogyro, protohelikopter pertama di dunia. Kalau dibilang ahli, itu meremehkan kemampuannya. Amelia Earhart bukan cuma dianggap sebagai seorang pionir di bidang penerbangan, tapi kemampuan dan skillnya begitu kuat, dia sampai dianggap ikon nasional Amerika. Tapi prestasinya enggak berhenti di situ. Amelia Earhart adalah orang pertama yang terbang dari Mexico City ke New York tanpa istirahat. Jarak yang lebih dari 4.000 km tanpa henti. Dia juga merupakan wanita pertama yang digelarkan Distinguished Flying Cross, penghargaan tertinggi di dunia penerbangan yang sebelumnya cuma dikasih ke pria. Dia juga merupakan kepala departemen penerbangan Purdue University dan mengirim sebuah message dan menginspirasi semua generasi muda pada zaman itu buat bermimpi yang lebih besar, terutama bagi para wanita yang ingin menembus batasan sosial. Bukan cuma seorang pilot hebat, Amelia merupakan seorang pemimpin. Jangan lupa kalau semua kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1930-an, sebuah era di mana wanita masih sangat dianggap remeh, di mana dunia tuh masih nggak mau nerima kalau mereka tuh sama pentingnya sama pria. Era pas di mana Amelia masih kecil, wanita bahkan masih belum boleh ngevote. Banyak orang melihat Amelia Earhart sebagai orang yang bukan hanya menaklukkan langit, tapi juga menaklukkan ekspektasi dunia. Dia merupakan simbol keberanian, bukti kalau batasan itu cuman ada kalau kita membiarkannya ada. Bisa dibilang kalau Amelia ini di mana-mana dikenal sebagai seorang legenda. Itu kenapa pada 2 Juli 1937, legenda ini memutuskan kalau dia akan menghadapi tantangan terbesarnya. Setelah bertahun-tahun mencetak sejarah di langit, Amelia Earhart ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang manapun, yaitu mengelilingi satu dunia dengan pesawat terbang. Dan setelah penerbangan sukses yang melintasi Pasifik dan Atlantik, Amelia merasa kalau dia pasti bisa melakukan ini. Makanya nggak ada yang bisa prediksi kalau di hari Amelia terbang buat ngeraih prestasi terbesarnya, orang legenda ini enggak bakal menyentuh tanah lagi. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang ya sebenarnya udah pernah aku ngomongin di sebelumnya. Kalau kalian pernah nonton video Missing Persons Iceberg, aku pernah ngomongin mengenai kasus Amelia Earhart di sono. Dan aku bilang di situ kalau misalnya kemungkinan besar di video kedepannya aku bakal ngomongin kasusnya dengan lebih dalam, yaitu video ini. Jujur, salah satu alasannya kenapa aku pengen ngebahas Amelia Earhart, karena dulu aku ngeliat kalian suka banget video MH370 aku tentang pesawat ngilang kan ya. Jadi aku pikir kenapa gak ngebahas pesawat yang ngilang lagi. Tapi jujur, di antara semua kasus-kasus pesawat yang menghilang, entah kenapa Amelia Earhart ini tuh agak beda ya. Kenapa beda? Ya karena ini bukan sebuah sekedar kisah kecelakaan pesawat biasa. Kalau kita dengar ada pesawat komersial atau pesawat kargo yang tiba-tiba ngilang, itu pasti rasanya tragis. Tapi di banyak kasus kita bisa ngerti secara teknis atau logis apa yang mungkin terjadi. Entah mesinnya rusak, kena cuaca, atau bahan bakar, faktor manusia. Tapi enggak dengan Amelia Earhart. Ini kasus yang jauh lebih, menurut aku, enggak bisa lepas dari kepala. Karena ini tipe misteri yang aku suka banget yang kalian tahu, yaitu sebuah misteri yang kita tahu cukup banyak detail pentingnya, tapi nggak cukup buat bisa tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut aku itu yang bikin kasus-kasus kayak gini bener-bener mengerikan. Seperti yang udah aku ulang, Amelia Earhart ini bukan cuma seorang pilot, dia adalah sebuah ikon, seorang legenda dunia penerbangan. Tapi di suatu titik dalam misinya, dia lenyap begitu aja, meninggalkan sebuah jejak yang sampai hari ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Jadi kalau itu kedengaran yang menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita bakal langsung masuk ke dalam dan ngebahas segalanya mengenai kehilangannya seorang legenda, Amelia Earhart. Kita bakal ngebahas dari awal, seperti biasa kita bakal ngomongin dari semua kejadian kronologis ceritanya, ngebahas gimana apa yang terjadi dan ngumpulin fakta-fakta yang semua kita ketahui dengan pasti, dari rencananya kenapa bisa gagal dengan begitu drastis, dan kenapa pencarian besar-besarnya nggak menemukan apapun, sampai sebelumnya akhirnya kita bakal ngambil semua fakta dan teori-teorinya. Kita bakal ngambil semua fakta-faktanya dan kita bakal coba melihatin semua teori-teori yang orang rangkai mengenai Amelia Earhart ini buat coba menjawab sebenarnya apa yang terjadi pada Amelia Earhart di hari itu. Jadi ayo kita langsung aja masuk ke dalam kisah gimana seorang legenda menghilang.
Amelia Earhart lahir pada 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas. Waktu dia masih kecil sebenarnya si Earhart ini sama sekali nggak tertarik pada pesawat atau nggak penerbangan sekalipun. Dia pertama kali ngeliat pesawat terbang itu di umur 11 tahun, di mana bapaknya ngajak dia ke sebuah pameran udara Iowa. Dan di saat itu dia bilang kalau dia sama sekali nggak tertarik ngeliat orang terbang bolak-balik. Dia bilang tuh kurang interesting. Dia jauh lebih tertarik sama science atau nggak exploration. Katanya dulu Amelia suka ngebuat hal-hal seperti eksperimen science di belakang rumahnya, sampai ngebuat sebuah roller coaster mainan di tamannya. Tapi passion dia ini mulai terungkap di waktu-waktu yang paling gak diduga, yaitu di Perang Dunia Pertama, di mana dia kerja sebagai seorang nurse atau perawat buat tentara-tentara luka. Di situ ketika dia merawat mereka, katanya dia sering ngedengar kisah dari pilot-pilot yang ceritain ke dia gimana seru dan hebatnya terbangin pesawat. Dan dari situ dia mulai tertarik sama pesawat terbang. Dan di 1920, ayahnya ngebawa Amelia ke Long Beach, California buat datengin lagi sebuah penerbangan udara. Dan di situ, seorang pilot nawarin Amelia buat terbang bareng dia. Dan momen ketika mereka lepas landas, Amelia seakan-akan matanya terbuka. Dia langsung jatuh cinta sama rasanya buat terbang. Dia bilang kalau di momen itu, dia ngerasa kalau inilah dunianya. Dan setelah ini semuanya jalan sesuai sejarah. Amelia Earhart belajar cara nerbangin pesawat, ngancurin ekspektasi masyarakat yang pada saat itu masih nganggep penerbangan itu cuman khusus laki-laki. Tapi enggak, Amelia ngemecahin rekor demi rekor di penerbangan. Dari penerbangan paling tinggi, paling cepat, sampai penerbangan dalam jangka waktu paling lama di masa itu. Tapi Amelia nggak puas. Dia pengen lebih. Dia nggak puas cuma jadi perempuan pertama yang lintasin samudra pakai pesawat. Enggak, dia mau ngelilingin seluruh dunia. Ini bukan cuma soal rekor, tapi dia mau buktiin ke dunia kalau perempuan bisa ngelakuin apapun seandainya mereka komitmen dan percaya diri. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dari 1937, Amelia Earhart mencari orang-orang dan akhirnya menemukan Fred Noonan yang ia jadikan menjadi navigatornya untuk rencana penerbangan paling ambisius dari hidupnya, yaitu rencana Amelia buat mengelilingi seluruh dunia. Buat ini mereka menggunakan sebuah pesawat Lockheed Electra 10E yang dihitung-hitung sangat canggih buat zamannya. Mereka udah mikirin rutenya matang-matang. Mereka bakal ngelintasin permukaan bumi lewatin daratan samudra sepanjang 35.000 km. Dan mereka bakal mendarat di 20 titik negara berbeda buat mengisi bahan bakar. Dari rencananya aja udah jelas kelihatan kalau ini menjadi salah satu rute penerbangan paling sulit dalam sejarah. Bahkan kalau dilakukan sama penerbang laki-laki paling hebat, paling legendaris sekalipun. Bahkan ahli-ahli sampai bilang kalau perencanaan penerbangannya ini mustahil, rutenya tuh nggak mungkin bisa dikomplit. Tapi mereka semua juga bilang kalau ada satu orang yang hidup di zaman itu yang bisa ngelakuinnya, orang itu adalah Amelia Earhart. 17 Maret 1937, percobaan pertama dimulai. Amelia terbang dari Oakland, California ke Hawaii. Semuanya lancar-lancar aja, tapi pas Hawaii, pesawatnya sempat rusak parah waktu mau lepas landas. Percobaan pertama gagal total. Tapi bukan namanya Amelia Earhart kalau dia langsung nyerah. Cuman beberapa bulan kemudian, gak ada persiapan, gak ada apa, dia coba lagi. Kali ini dengan rencana yang beda, lebih refined. Dia bakal terbang dari timur ke barat. Pada 1 Juni 1937, Amelia lepas landas dari Miami, Florida. Perjalanan panjangnya bener-bener dimulai. Dari titik dia mulai di Amerika Serikat, dia terbang sampai ke Amerika Selatan. Terus dia lanjut dari situ ngelewatin Samudra Atlantik ke Afrika. Terus lanjut lagi ke Eropa, lalu Asia. Setiap negara-negara yang dia lewatin, orang-orangnya pada nyambut Amelia dengan bak penghargaan pahlawan. Mereka semua pada bersorak, semuanya nyemangatin dia. Semuanya, anak-anak ke orang dewasa, seluruh dunia menonton dan mau melihat Amelia berhasil. Di 30 Juni 1937, Amelia dan Fred Noonan mendarat di bagian Lae di Papua Nugini. Pas titik pertemuan terakhir mereka dengan daratan, sebelum mereka melintasi bagian paling bahayanya dari seluruh perjalanan mereka. Pelintasan tanpa henti melalui Samudra Pasifik, wilayah permukaan bumi yang menutupi lebih dari 30% total permukaan bumi. Dan dari seluruh wilayah paling besar itu, mereka harus mendarat di Pulau Howland, wilayah yang saking kecilnya bahkan gak kelihatan di peta skala manapun. Seperti biasa diturun dan dikasih sebuah bouquet dan bak pahlawan, dikasih penghargaan, orang-orang pada datang dan foto-foto sama dia. Tapi setelah itu, akhirnya hari penerbangan yang ditunggu seluruh dunia telah tiba. 2 Juli 1937, pagi hari. Matahari baru naik waktu Amelia dan Noonan duduk di kokpit pesawat mereka. Mereka sempat ngobrol bentar sama kru darat, ngecek bahan bakar, kondisi pesawat, dan ngeliatin peta sekali lagi. Seharusnya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi nggak tahu kenapa,
Bahkan sebelum mereka berangkat, suasananya katanya aneh. Ada sebuah ketegangan di udaranya. Semua orang ngerasa kalau ada sesuatu yang gak beres. Tepat pada jam 10 pagi, pesawat Lockheed Electra-nya Amelia mulai gerak di landasan. Mesin pesawatnya meraung, roda mulai lepas landas dari tanah, dan pesawat itu melesat tinggi ke langit. Orang-orang di pulau lain ngeliatin pesawat itu terbang, makin lama makin kecil, sampai akhirnya cuma jadi sebuah titik di ujung cakrawala. Dan sedih-sedihnya, itu terakhir kalinya dunia melihat Amelia Earhart. Penerbangan menuju Howland Island itu smooth banget. Amelia dan Noonan meskipun udah terbang berjam-jam non-stop dan udah capek, masih fokus total. Mereka udah terbang melintasin keseluruhan dari Samudra Pasifik, di mana seluruh pandangan mereka dipenuhi samudra yang gak ada ujungnya. Radio di pesawat mereka terus ngirimin sinyal ke kapal penjaga pantai di Itasca yang udah siap di sekitar Howland Island buat ngebantu mereka navigasi. Tapi makin lama, tampaknya ada sesuatu yang salah. Komunikasi mereka mulai rusak. Sinyal radio Amelia kedengarannya makin kabur. Kadang ada gangguan statis yang bikin pesan mereka susah dibuat didengar. Dan bahkan di beberapa laporan, Amelia sempat bilang, kita harusnya udah deket, tapi kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Panik udah kedengeran di suaranya. Bahan bakar di pesawatnya udah mulai menipis. Noonan berusaha buat mencari petunjuk navigasi apapun buat terakhir kalinya. Tapi dimanapun mereka ngelihat, cuman ada lautan biru yang tak terhingga. Mereka terus coba buat ngirim pesan ke tim Itasca di daratan, berharap bisa dapat sinyal radio yang lebih jelas atau apapun. Tapi yang mereka terima cuma keheningan, gangguan statis dan suara pendam dari kejauhan. Sedangkan dari tim Itasca, jam 7.42 pagi, suara Amelia masuk ke radio. Kali ini lebih mendesak. Kita seharusnya udah di atas kalian, tapi nggak bisa ngeliat apa-apa. Gasnya udah mau habis. Kru di Itasca langsung tegang. Mereka keluarin sinyal suara buat ngebantu navigasi dan coba membalas, tapi nggak ada balasan dari Amelia. Mereka terus menunggu, tapi radionya diam. Seakan-akan pesan itu nggak pernah sampai ke Amelia. Hingga tiba-tiba pada jam 7.58, kita jalan di lintasan 157337. Ini pertanda buruk. Amelia bilang kalau dia sedang terbang di garis navigasi, tapi dia sama sekali nggak tahu dia lagi di mana sekarang. Kru Itasca coba lagi buat kontak Amelia, tapi nggak ada jawaban. Mereka coba lagi mengulang tiap beberapa menit, tapi suara dari Amelia Earhart enggak pernah kedengeran. Dan itulah awal mula semuanya mulai salah. Kru Itasca terus menunggu, berharap kalau mereka bakal ngeliat siluet pesawat Lockheed muncul dari ujung laut. Tiap menit demi menit berlalu dan langit tetap kosong. Lautan luas, sunyi, terlalu sunyi. Jam 8.30. 30 menit kemudian mereka mulai panik. Amelia harusnya udah mendarat dari tadi. Kalaupun dia masih terbang, pasti bahan bakarnya udah bener-bener udah mau habis. Dan di jam 9, Itasca langsung rombak abis gudang navigasi mereka dan menyalakan semua sinyal suara yang mereka punya. Mereka kirim ledakan flare asap ke udara, nyalain lampu suara yang berkedip-kedip, dan coba ngebantu Amelia dengan cara apapun buat nemuin mereka lebih gampang. Tapi tetap gak ada jawaban sama sekali. Kedaruratan situasinya ini udah jelas. Amelia Earhart, sang legenda, telah menghilang. Dan setelah beritanya nyebar, mulailah sebuah operasi pencarian yang aku bisa ngomong dengan 100% keyakinan merupakan operasi pencarian buat seorang individual paling besar dalam sejarah manusia. Amerika ngedengar berita ini langsung bertindak. Mereka mengarahkan segala kuasa dan kekuatan yang mereka punya buat mencari Amelia Earhart dan Fred Noonan. Kalian bisa tahu ini pencarian serius karena yang memimpin pencariannya itu bukan satu orang. Yang memimpin pencariannya adalah keseluruhan dari tim gabungan antara US Navy dan US Coast Guard. Dan berdua mereka langsung mengkoordinasi sebuah upaya pencarian yang menutupi wilayah 250.000 mil persegi. Sebuah area yang lebih luas daripada Texas. Mereka mengirim banyak kapal-kapal mothership atau kapal-kapal induk. Contohnya seperti USS Lexington yang merupakan kapal induk terbesar dalam sejarah pada saat itu. Mereka juga mengirim sebuah aircraft carrier besar banget yang bernama the USS Colorado. Dan selain itu, mereka juga mengirim puluhan kapal destroyer. Mereka juga mengirim ratusan pesawat amfibi yang menyisir seluruh pulau-pulau terdekat dan lautan lepas. Kapal pesiar, kapal dagang, sampai kapal patroli, semuanya pada ngikut buat mencari Amelia Earhart. Mereka tuh sama sekali nggak menahan resource apapun buat pencarian ini. Sumber daya apapun yang mereka punya, mereka keluarkan semuanya. Pesawat-pesawat, kapal-kapal, mereka menyisir semua pulau-pulau, terumbu karang, lautan lepas, berharap menemukan sesuatu, apapun itu. Puing-puing kapal, bahan-bahan bakar dalam laut, atau bahkan bentuk-bentuk pesawat samar yang dilihat dalam lautan. Tapi hari demi hari, mereka terus mencari, hasilnya sama terus.
mau seberapa lama dan mau sebesar luas area apapun yang mereka cari, hasilnya itu hingga sekarang mereka sama sekali nggak menemukan apapun mengenai jejak atau bahkan serpihan pesawat dari Amelia Earhart. Ini menurut aku gila loh. Upaya pencarian paling besar dalam sejarah buat seorang individual yang dilakukan oleh Amerika Serikat berakhir dengan kegagalan. Mereka gagal. Hingga sekarang kita masih nggak tahu apa yang terjadi. Tapi bukan berarti nggak ada yang coba cari tahu. Orang-orang di seluruh dunia udah coba buat ngerangkai banyak teori-teori tentang gimana Amelia Earhart dan Fred Noonan bisa ngilang gitu aja. Gimana bisa dengan pencarian sebesar gini mereka nggak nemuin satu pun jejak. Ini yang ngebuat orang banyak berspekulasi. Karena kalau jawaban resminya itu cuman hilang di lautan, Amelia tersesat terus dia meninggal, itu rasanya terlalu simpel buat sebuah misteri yang sebesar gini. Dan sejak saat itu, banyak banget teori yang muncul. Dari yang paling masuk akal sampai yang kedengarannya agak absurd dan seperti konspirasi. Dan itu yang akan kita bahas sekarang. Kita mulai dengan ngebahas teori yang paling logis dan paling make sense ya, kalau misalnya dilihat dari laporan-laporan Amelia Earhart pas sebelum dia tiba-tiba menghilang. Di pesan terakhir yang kedengeran oleh Amelia Earhart, kita bisa dengar kalau dia lagi ngomong dengan panik. Aku lagi di garis 157337. Dia juga bilang kalau dia lagi kehabisan bahan bakar. Jadi orang bilang kalau mungkin aja dia bener-bener lagi di bagian daerah situ. Dan karena dia kehabisan bahan bakar, pesawatnya jatuh dan dia menghilang. Dia cuma tersesat dan dia menghilang. Tapi masalahnya sama teori ini adalah mereka udah mencari bener-bener di mana-mana. Mereka udah nyari di mana-mana di daerah laut itu. Mereka nggak menemukan puing-puing pesawat, nggak menemukan bahan bakar ya. Technically kalau bahan bakarnya habis ya mereka nggak bakal nemuin bahan bakar. Tapi mereka bener-bener nggak menemukan serpihan bagian pesawat apapun. Bahkan satu bagian besi pun nggak ditemukan. Tapi ada orang bilang kalau ini kemungkinan bisa terjadi karena pesawatnya jatuh di airnya di atas sebuah palung laut yang dalam banget. Kayak contohnya palung Tonga di sekitar daerah itu. Tapi Amerika juga udah mikirin ini loh. Mereka bahkan sampai ngebawa kapal-kapal dengan alat sonar dan kendaraan bawah laut buat ngenyari sampai ke palung-palung Tonga. Dan masih di bagian paling dalam lautnya, mereka nggak menemukan satupun puing-puing pesawat yang kekubur, yang kumpet atau yang nyangkut dimanapun. Bener-bener nggak ada, seakan-akan mereka melenyap dengan total. Dan sampai sekarang laporan resminya kayak gitu ya, Amelia Earhart tersesat di udara dan kemudian jatuh dan meninggal di lautan. Tapi nggak semua orang percaya itu. Beberapa dari mereka bilang kalau itu nggak mungkin, Amelia Earhart terlalu hebat buat kayak gitu. Jadi mereka percayanya apa? Ada sebuah teori lagi nih. Teorinya adalah Amelia Earhart ditangkap oleh pasukan Jepang. Pada saat Amelia dan Fred Noonan ngilang, Jepang lagi ngebangun kekuatan militernya di Pasifik. Area yang sama yang dilintasin Amelia. Ini kenapa banyak orang sempat pikir kalau mungkin aja Amelia salah perhitungan dalam penerbangannya dan malah menyimpang dari jalurnya. Akhirnya dia mendarat darurat di sebuah pulau yang dikuasai Jepang, mungkin diantara di Kepulauan Marshall atau di Kepulauan Saipan. Ada beberapa klaim yang memperkuat teori ini. Pertama, ada banyak saksi di Kepulauan Marshall yang mengaku pernah ngelihat seorang wanita bule Amerika berambut pendek yang fisiknya mirip Amelia ditahan oleh tentara Jepang. Dan bukan itu doang, mereka juga bilang kalau mereka lihat seorang pria bareng wanita itu. Pria bule yang fisiknya mirip dengan Fred Noonan. Kedua, ada banyak foto-foto tua yang ditemukan yang menunjukkan kalau Amelia lagi di sebuah pulau di Saipan. Tapi ini semua kemudian didibang sama ahli-ahli, bilang kalau foto itu diambil sebelum Amelia menghilang. Terus ketiga, yang paling aneh, ada laporan-laporan dari veteran Perang Dunia Kedua yang ngeklaim pernah ngedengar rumor kalau Amelia dipenjara di Saipan dan dieksekusi sebagai mata-mata Amerika. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang Jepang berhasil menangkap Amelia Earhart, kenapa nggak ada laporan atau bukti konkret apapun? Ini kan sebuah affair peperangan ya, sebuah affair peperangan yang bakal dicatat dokumentasinya oleh negara. Kenapa nggak ada dokumentasinya sama sekali? Kalian pikir kalau Jepang berhasil menangkap orang yang sepenting Amelia Earhart, yang bisa dibilang merupakan legenda dunia penerbangan, mereka pasti bakal tulis atau nggak setidaknya mencatat di mana kek? Dan ini sama sekali nggak ada. Dan bahkan investigasi Amerika mengenai teori ini itu sama sekali nggak menunjukkan hasil apapun. Dan karena teori ini merupakan sebuah jalan buntu, orang-orang mulai berspekulasi lagi nih. Gimana kalau misalnya Amelia Earhart, sang legenda, nggak meninggal, tapi dia gagal. Dan dari sini kita masuk ke dalam teori kalau Amelia Earhart ganti identitasnya dan kabur. Ada seorang wanita yang namanya Irene Bolam. Dia ini tinggal di New Jersey. Dan pada tahun 1970-an, dia sempat dituduh. Dituduh apa? Dituduh kalau identitas sebenarnya itu palsu. Dan identitas aslinya adalah Amelia Earhart. Ini jujur bukan merupakan teori yang gak ada basisnya ya. Satu, mereka fisiknya mirip. Dan kedua, latar belakangnya Irene Bolam ini sangat misterius.
Bahkan sampai akhirnya mereka sampai ngebuat sebuah buku yang bernama Amelia Earhart Lives yang berfokus pada Irene Bolam. Dan Irene ketika dengar kayak gini, entah kenapa langsung marah besar. Seakan-akan dia nggak tahu kenapa terasa tersinggung kalau dia dibandingin sama salah satu legenda penerbangan paling hebat dalam sejarah. Dia bahkan sampai langsung ngancam penulisnya dan bahkan bilang kalau dia bakal menuntut publishernya. Nggak lama setelah ini, buku-buku Amelia Earhart Lives entah kenapa ditarik dan dihilangkan dari market. Dan Irene Bolam mulai ngumpet dari mata publik di waktu bersamaan. Ini menurut aku merupakan teori yang paling aneh ya, dan bisa dibilang paling berkonspirasi. Ini jujur bisa merupakan salah satu teori yang paling, bisa bilang paling mungkin kalau kita ngeranking ya. Tapi masalahnya banyak sih sama teorinya. Pertama-tama, Irene Bolam ini tampaknya terlalu beda sama Amelia Earhart. Iya, bentuk mereka berdua tuh mirip, tapi Irene Bolam ini tampaknya dia terlalu beda. Sifatnya berbeda, cara ngomongnya beda, dan dia marah ketika dibandingin sama Amelia Earhart bukan karena dia ngerasa tersinggung, tapi karena dia mau dirinya sendiri dianggap sebagai orang. Karena ini Irene Bolam juga merupakan seorang individual dengan hidup dan pencapaiannya sendiri. Dia nggak mau itu semua ditimpa sama si Amelia Earhart ini, mau itu legenda atau bukan. Tapi beberapa orang tetap aja percaya kalau misalnya ketika di penerbangan itu Amelia Earhart bisa aja direkrut oleh Amerika Serikat buat melakukan sebuah misi spy rahasia atau gimana lah. Itu nggak make sense ya, kenapa dia ngerekrut Amelia Earhart di tengah-tengah perjalanan paling penting di hidupnya. Atau enggak, teori keduanya yaitu Amelia Earhart gagal buat mencapai Pulau Howland dan kabur balik ke daratan. Dan karena dia saking malunya dan gak mau ngelihat mata publik, Amerika Serikat nutupin semuanya ini dan bilang kalau dia meninggal secara pahlawan di lautan. Ini juga gak masuk akal. Kalau misalnya memang Amerika Serikat tahu dia tuh masih hidup, ngapain mereka ngabisin duit begitu banyak dan ngeluarin begitu banyak sumber daya buat nyari orang yang mereka tahu oke-oke aja. Tanpa bukti yang bener-bener konkret, ini teorinya menurut aku cuma merupakan konspirasi ya. Tapi enggak kayak teori yang satu lagi ini. Teori yang ini menurut aku yang paling mungkin. Dan bukan cuma yang paling mungkin, yang paling mengerikan. Yaitu teori Nikumaroro. Jujur menurut aku diantara semua teori-teori mengenai apa yang terjadi pada Amelia Earhart, ini teori yang aku percaya. Ini teori yang menurut aku paling make sense. Dan ini teori yang satu-satunya masih diteliti sampai hari ini. Dan bukan cuma itu, menurut aku ini teori yang paling mengerikan. Di antara jatuh di laut atau nggak ditangkap Jepang, ada beberapa bukti yang menunjukkan kalau Amelia dan Fred Noonan bisa aja sempat berhasil mendarat dengan aman. Mendarat di sebuah pulau terpencil di Pasifik Selatan, yaitu Pulau Nikumaroro. Dan disinilah ceritanya mulai menjadi jauh lebih mengerikan. Karena Pulau Nikumaroro ini adalah sebuah pulau terpencil di tengah-tengah Samudra Pasifik, sekitar 350 mil dari Pulau Howland. Pulau ini benar-benar terisolasi. Dan bertahun-tahun setelah Amelia menghilang, ada beberapa fakta aneh yang mengarah kalau mungkin dia bisa berhasil mendarat di pulau ini. Contohnya, beberapa hari setelah Amelia ngilang, ada banyak laporan dari operator radio di seluruh dunia yang menangkap sebuah sinyal lemah yang berasal dari sebuah frekuensi yang sama seperti pesawatnya Amelia. Kalau emang ini berasal dari pesawatnya, ini berarti nggak mungkin terjadi kalau pesawatnya jatuh ke dalam laut. Jadi artinya ada kemungkinan kalau dia berhasil mendarat di sebuah pulau dengan sinyal yang cukup buat ngirim sebuah pesan. Dan bukan itu doang. Bertahun-tahun kemudian, orang mulai menemukan penemuan benda-benda aneh di Pulau Nikumaroro yang nggak mungkin bisa berasal dari pulaunya. Pertama, potongan aluminium yang mungkin cocok dari bagian pesawat Amelia. Kedua, sebuah cermin kecil yang merupakan alat yang digunakan dalam pesawat era 1930-an. Ketiga, sebuah botol kosmetik dari zaman Amelia Earhart yang dianggap mirip dengan merek yang digunakannya. Dan yang paling mengerikan, fragmen tulang manusia yang ditemukan pada tahun 1940. Awalnya tes DNA identifikasi tulang-tulang ini sebagai tulang laki-laki, tapi analisis modern menunjukkan kalau tulang ini lebih cocok dengan perempuan. Dan bukan cuma itu, mereka secara langsung bilang kalau deskripsi fisiknya cocok dengan Amelia Earhart. Tapi sayangnya, entah gimana caranya, tulang-tulang itu ngilang semuanya sebelum bisa diuji dengan pasti. Nggak tahu kemana, mereka langsung ngilang. Dan kalau memang Amelia Earhart sempat jatuh di Pulau Nikumaroro, dia bukan cuma harus menghadapi panas yang begitu panas, kelaparan, kehausan, luka-luka yang bisa aja fatal atau enggak, tapi dia juga harus ditambah itu semua menghadapi ini. Ini bagi kalian yang nggak tahu, ini merupakan kepiting kelapa. Kepiting kelapa bukan kepiting biasa. Mereka itu kepiting darat terbesar di dunia. Mereka bisa tumbuh sebesar anjing, beratnya bisa nyampe 5 kg, dan lebarnya bisa sampai semeter. Capetan mereka tuh begitu kuat, sampai batok kelapa tuh udah kayak kertas di tangan mereka. Bahkan ada laporan kalau mereka ini bisa menghancurkan tulang manusia dengan gampang banget. Dan kebetulan di Nikumaroro ini, bukan ada puluhan, bukan ada ratusan,
Tapi pulau ini merupakan sarang dari ribuan kepiting kelapa. Jadi ini menimbulkan sebuah teori yang menurut aku paling mengerikan, yaitu mungkin aja ketika Amelia Earhart udah mau meninggal, entah karena dehidrasi, kelaparan, atau luka, kepiting-kepiting kelapa ini mungkin aja menyeret tubuhnya hidup-hidup masuk ke dalam sarangnya dan ngerobek-robek tubuhnya jadi serpian kecil. Ini bisa menjelaskan kenapa sama sekali nggak ada sisa tubuh mereka yang ditemukan di pulaunya, kecuali fragmen-fragmen yang sangat sedikit. Beberapa orang bahkan coba buat ngelakuin sebuah eksperimen. Mereka naruh sebuah bangkai babi di pulaunya, dan belum beberapa jam aja bangkainya udah dikerumunin sama puluhan kepiting kelapa yang langsung datang menyeretnya pergi ke dalam sarang dan ngerobek-robek, ngoyak-ngoyak sampai habis, dan gak ada sisa apapun dari babinya kecuali serpian tulang kecil. Jadi kalau ini memang apa yang terjadi pada Amelia dan Fred Noonan, bisa aja kalau nasib mereka itu jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa dibayangkan. Tapi sama seperti teori-teori yang lain, teori ini cuma merupakan sebuah spekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang bisa mengkonfirmasinya ya. Karena kalau ada bukti-buktinya kita bisa bilang kalau kita tahu apa yang terjadi. Tapi sampai sekarang yang aku bilang penjelasan resminya adalah kalau dia tuh tersesat di lautan dan dia meninggal di dalam air atau gimana lah. Faktanya apa yang terjadi pada Amelia Earhart, Fred Noonan, dan kapal Elektra mereka itu masih faktanya apa yang terjadi pada Amelia Earhart, Fred Noonan, dan kapal Elektra mereka itu sampai sekarang merupakan sebuah misteri. Tapi satu hal yang pasti yang aku bisa bilang dengan kepercayaan penuh, mau mereka berhasil mendarat atau berhasil mengelilingi dunia atau enggak, mereka udah terukir di bintang-bintang langit sebagai dua legenda di dunia penerbangan. Dan dengan itu, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Ini merupakan sebuah video yang aku udah rencanain dari sebelum, ya seperti yang aku bilang, dari ketika aku ngebuat video iceberg aku ya. Karena aku sangat tertarik pada kisah-kisah seperti kayak gini, dan aku harap kalian juga suka ya. Jujur mengenai teori terakhir yang Nico Marrero itu lebih make sense teorinya kalau Amelia Earhart meninggal dulu karena kelaparan atau kehausan. Karena kalau dibilang coconut crab atau kepiting kelapa ini tuh jalannya lama banget ya. Jadi kalau misalnya kalian agak kepikiran, waduh gimana nih si Amelia Earhart hidup-hidup dirobek-robek, enggak, kemungkinan itu bukan yang terjadi. Aku cuman ngasih kemungkinan yang paling buruknya lah. Tapi kemungkinan yang lebih possible, yang lebih yakin, yang lebih mungkin terjadi adalah Amelia Earhart meninggal duluan karena luka-luka atau karena kehausan atau kelaparan, dan jenazahnya itu yang ditarik dan diseret oleh kepiting-kepiting yang ke dalam sarangnya dan dimakan habis-habisan. Jadi ya harusnya itu agak menenangin kalian yang kepikiran ya. Tapi sekali lagi aku harap kalian suka video ini. Ya kayaknya itu doang sih pengen ngomongin. Kalau kalian pengen support channelnya, kalian bisa klik like, subscribe, komen, atau bahkan share videonya. Aku akan sangat-sangat mengapresiasinya. Aku akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.